Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang teologi kenikmatan. Saya akan membacakan Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, saudara, kita di gereja Injili khususnya GP Kris pasti sering dengar teologi penderitaan. Moto CFMU, gereja kita adalah rela menderita, tahan menderita, berkobar-kobar melayani Tuhan. Nah, kita mungkin jarang dengar teologi kenikmatan. Nah, saudara, bolehkah orang Kristen menikmati hidup? Menikmati apa yang ia punya? Alkitab menjawab tentu boleh. Karena segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu baik, diberikan Allah kepada kita untuk dinikmati, dan dinikmati lewat panca indera kita. Minggu lalu kita bahas tentang panca indera. Nah, kita memang bisa menikmati alam ini, kicauan burung, musik yang indah, mengagumi air terjun Niagara, air terjun di Indonesia juga banyak, matahari terbenam di Kuta Bali, di Labuhan Bajo dan sebagainya. Kita juga bisa menikmati makanan yang enak-enak, sop kaki kambing, mungkin saus cunyuk, babi panggang, otak-otak dan sebagainya. Kita bisa menikmati hal itu. Namun kita perlu ingat ada prinsip yang perlu kita jaga dalam menikmati kehidupan kita. Nah, bersentuhan dengan kenikmatan ini, orang Kristen harus bijaksana melakukannya, menikmatinya. Nah, saudara, yang pertama, kita harus tahu kenikmatan itu bukanlah tujuan akhir, tetapi pointer. Jadi dia sebuah pointer, petunjuk ke sesuatu yang lebih bermakna, yaitu kepada Allah, asal dan sumber kenikmatan itu. Nah, jikalau kita menikmati sesuatu, kita harus ingat itu adalah menunjukkan kepada sesuatu yang lebih bermakna, yaitu Allah itu sendiri. Nah, biarlah seperti Blaise Pascal menulis, sempurna segala keinginan-keinginan baik engkau berikan kepadaku ya Allah. Jadilah akhir dari semua keinginan itu adalah engkau sendiri. Karena memang Tuhan menciptakan kita untuk Dia. Kita bisa bahagia ketika kita menikmati Tuhan itu sendiri. Nah, jika kita berharap kenikmatan dunia menjadi sumber bahagia kita, maka yang kita jumpai adalah kekecewaan. Kita nggak akan puas-puas di dunia ini, karena dunia ini terbatas. Tidak bisa menikmati hati kita ini yang merindukan Allah yang tak terbatas itu. Nah, kemudian yang kedua, kenikmatan itu menyegarkan hidup tanpa mengganggu kita ataupun membelokkan kita dan menjauhkan kita kepada Allah. Nah, itu adalah kenikmatan yang sah. Ketika kita menikmati sesuatu dan kita benar-benar enjoy, kita benar-benar bahagia, karena itu mengarahkan kita kepada Tuhan, menjaga relasi kita dengan Tuhan. Itu ada kenikmatan yang sah. Nah, prinsip ini akan menolong kita supaya kita bisa menikmati segala sesuatu dengan penuh ucapan syukur, dan kita tidak mengejar kenikmatan dunia yang adalah turunan dari kenikmatan Allah. Jadi, kenikmatan hidup itu diberikan Tuhan supaya kita bisa rekreasi. Ya, rekreasi itu adalah kita mengalami penciptaan ulang, diarahkan kembali panca indera kita itu kepada sumber kenikmatan itu, yaitu Allah. Nah, kita memang bisa dipengaruhi oleh dunia, dibuai, digoda oleh dunia, sehingga kita terperangkap dalam kenikmatan itu sendiri. Jadi kita lupa mengarahkan diri kita, hati kita kepada Allah, sehingga kita semakin hari semakin tumpul. Tujuannya cuman berhenti kepada kenikmatan itu sendiri, tapi tidak mengarah kepada Allah. Jadi kita bukan rekreasi, saudara, itu namanya kremasi. Kita hanya berhenti menikmati dunia ini saja, materi ataupun kehidupan di dunia ini. Kita nggak sampai kepada, oh ya, Tuhan kasih saya semuanya ini.
Wah, indahnya Tuhan itu. Wah, begitu baiknya Tuhan itu. Nah, itu harusnya kita sampai kepada situ. Itu rekreasi namanya. Jika segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus, mengapa kita tidak merasa butuh melihat kemuliaannya, mendengar suaranya, mengecap kebaikannya, meraba tangan dan kakinya yang berubang, dan mencium aromanya? Nah, saudara, kalau kita memang diciptakan untuk Kristus, bagi Kristus, bukannya kita rindu merasakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Apa yang kita lakukan sehari demi sehari, kita rindu menikmati itu, mengalami hal itu, mengerjakan hal itu sampai kita relate ya, connect dengan Tuhan. Tuhan memberikan makna untuk semuanya itu. Jadi menikmati itu adalah sah di dalam Tuhan dan sampai kepada Tuhan. Nah, ketiga adalah kenikmatan manusia yang tertinggi adalah di dalam Allah. Perhatikan, kalimat tersebut tidak berkata dari Allah, tetapi di dalam Allah. Memang kita dapat menikmati segala sesuatu yang diberikan Tuhan lewat ciptaannya, namun kenikmatan tertinggi adalah dalam diri Sang Pemberi. Alkitab memang mengakui bahwa manusia membutuhkan dunia ini, apa yang Tuhan ciptakan ini. Karena itu Tuhan ciptakan manusia terakhir setelah semuanya siap, ada. Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia mencari kebahagiaan tanpa kecuali. Semua cari bahagia. Nah, apapun cara yang mereka pakai, tujuannya adalah kebahagiaan. Nah, andai manusia tahu bahwa apa yang dituliskan oleh pemazmur ini, bahwa menikmati Allah itu adalah bahagia yang paling tertinggi. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur yang kita baca tadi, Mazmur 16 ayat 11. Nah, saudara, jikalau segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus, mengapa kita tidak butuh mengalami Tuhan, merasakan Tuhan, meraba Tuhan, melihat Tuhan, dan mendengar suaranya? Kiranya apa yang kita nikmati di dunia ini boleh membawa kita mengenal Allah dan memuji kebesaran Allah, bersyukur atas segala kebaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami bisa merenungkan firman Tuhan, bahwa di dalam Engkaulah kami bisa menikmati segala sesuatu dengan sempurna. Dan hanya dalam Engkau ya Tuhan, Allah Tritunggal, kami bisa puas, bahagia, dan menikmati hidup yang sempurna. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu hari ini telah mengajar kami, menolong kami, mengalami Engkau dalam segala kenikmatan yang kami cicipi. Dan itu mengarahkan kami kepada nikmat yang paling puncak, yaitu di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami mengenali Tuhan, kehidupan kami hari demi hari, lewat pekerjaan kami, lewat kehidupan keluarga kami, dan kehidupan kami bermasyarakat dan melayani, kami boleh menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.